Film ini tayang tahun 2017 lalu dan disutradarai oleh Billy Christian. Penasaran dengan kisah film ini? Langsung aja siapin es teh manis hangat biar makin enjoy nontonnya. Hayu, meluncur! Di menit awal kita diberitahukan bahwa film ini berdasarkan kisah nyata. Film ini mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Saraswati yang merupakan seorang anak indigo. Ia bisa melihat apa yang sering kita sebut dengan setan, hantu, ataupun makhluk halus. Kemampuan ini mulai muncul ketika Saras masih kecil. Saat itu neneknya meninggal. Di pemakaman, Saras bisa melihat arwah neneknya melambaikan tangan kepadanya. Hal ini tidak terhenti sampai di situ. Saat di rumah, Saras pun melihat neneknya lagi di cermin lemari, Slur. Kamu sediain uangnya, Ron. Saras hidup bersama ibunya, yaitu Lydia, serta adiknya yang umurnya tidak jauh dengannya, yaitu Laras. Ayahnya pergi merantau ke luar negeri dan tidak mau pulang ke Indonesia lagi dikarenakan sudah tidak mampu menanggung beban hidup keluarganya lagi, alias ia lepas dari tanggung jawabnya, Slur. Tetapi walaupun seperti itu, Lydia berusaha untuk tetap tangguh dan berjualan kue nasar. Seperti mati lampu bagus, seperti mati. Maksudnya kue nastar untuk menghidupi kedua anaknya serta mencukupi kebutuhan sehari-hari. Singkat cerita, ketika Saras menduduki bangku SMP, ia masih ketakutan akan kemampuannya melihat makhluk goib. Di setiap sudut sekolah, Saras selalu melihat berbagai hantu yang sangat menyeramkan. Terkadang teman-temannya menganggap Saras gila karena selalu teriak dengan tiba-tiba. Tetapi Adit berbeda. Adit merupakan satu-satunya orang yang mengerti keadaan Saras. Setiap hari mereka selalu bersama, bermain bersama, belajar bersama, mandi enggak lah. Pokoknya Adit ini sahabat terbaiknya Saras. Di suatu malam, Saras terlupa bahwa bukunya tertinggal di bawah kursi meja kelas. Padahal besok ada ulangan. Maka dari itu Saras akan pergi ke sekolah malam itu juga. Laras adiknya ingin ikut sehingga Saras mengajaknya. Sesampainya di sekolah, untungnya Pak Satpam belum mengunci semua pintu kelas sehingga Saras diizinkan untuk mengambil bukunya. Ketika di dalam kelas, betapa terkejutnya Saras karena banyak sekali hantu di ruangan kelas. Tidak hanya di kelas, ternyata hantu-hantu menyeramkan itu pun sudah berkerumun di koridor sekolah. Setelah itu ternyata hantu-hantu yang ada di sekolah tadi mengikuti Saras sampai ke rumah. Saras memberitahukan hal itu kepada ibunya. Namun ibunya tidak percaya pada hal gaib, apalagi tentang Saras yang memiliki mata batin. Saras hanya bisa pasrah dan menerima keadaan. Ketika akan belajar, hantu-hantu itu mengganggu Saras. Ketika akan tidur pun, Saras diganggu hantu juga. Lama-kelamaan Saras mulai terbiasa dengan kehadiran mereka yang selalu datang secara tiba-tiba. Selama berhari-hari Saras melihat Adi tidak datang ke sekolah. Ia sangat kesepian. Di suatu malam, Saras terbangun dari tidurnya dan melihat Adit di samping kasurnya. Kamu ngapain di sini? Ada yang aneh. Tapi secara mengejutkan, leher Adit tiba-tiba tersayat dan mengeluarkan darah.
Ternyata itu hanya mimpi. Sarah sangat penasaran dan mencoba mendatangi rumah Adit. Namun menurut tetangganya, Adit sedang pergi ke rumahnya yang ada di Bandung. Oleh karena itu, Saras pun nekat naik kereta sendirian untuk mendatangi Adit yang ada di Bandung. Sesampainya di sana, ketika Saras memegang pagar rumahnya, seketika ia mendapatkan penglihatan. Saras melihat pembantu keluarganya Adit, yaitu Bisumi dan anaknya si Abdul, sedang berusaha mencuri harta dan perhiasan di rumah ini. Saat itu Adit berusaha menolong adiknya. Namun si Abdul takut kejahatannya terbongkar, sehingga langsung membunuh Adit menggunakan linggis. Ternyata penglihatan itu salah satu kemampuan baru yang dimiliki oleh Saras. Saras pun pingsan setelah mengetahui hal yang sebenarnya. Saras tersadar dan melihat dirinya sudah berada di rumah Adit. Ia terkejut ketika melihat Bisumi dan Abdul. Saras pun melihat ibunya Adit sangat terpukul dan begitu merasa kehilangan. Saras mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Adit. Bisumi bercerita bahwa Adit sudah meninggal. Saat itu di suatu malam, ketika ia dan Abdul sudah terlelap tidur, ada maling masuk ke rumah. Maling itu mengambil uang-uang di rumah ini dan membunuh anak-anak. Saras tahu Bisumi berbohong. Setelah itu Saras pulang kembali ke rumah. Ia tampak shock dan sangat tidak menyangka. Adit pun datang. Kemudian ia berterima kasih kepada Saras. Lalu Adit pergi untuk selama-lamanya. Ternyata kejahatan Bisumi dan Abdul sudah Saras bongkar kepada ibunya Adit. Sehingga mereka dijebloskan ke dalam penjara. Dari sini Saras sadar bahwa kemampuannya ini bisa membantu arwah yang tidak tenang. Seiring berjalannya waktu, Saras terus tumbuh dewasa. Selain itu, kemampuan mata batinnya semakin tajam. Adiknya, yaitu Laras, kini sudah remaja dan duduk di bangku SMP. Selain bertemu dengan para hantu, Saras pun menemukan dua orang yang gak kalah horornya dengan setan. Mereka adalah Yova dan Irina. Di sebuah warung bakso, Yova memamerkan HP barunya yang mana harganya lumayan mahal. Saras dan Laras hanya bisa melihat saja karena mereka tidak mampu membelinya. Ketika bakso pesanan mereka sudah datang, Irina dan Yova langsung melahap baksonya tanpa membaca doa terlebih dahulu. Tetapi Saras merasa ada yang janggal. Ternyata benar, ada tuyul di atas meja yang meludahi mangkok bakso para pembeli. Saras melarang Laras memakan bakso itu. Kemudian Saras mengecek ke belakang. Ia terkejut karena ternyata pedagang bakso ini memakai penglaris. Setelah itu Saras langsung mengajak Laras untuk pulang. Jangan lupa sebelum makan baca doa dulu. Dijamin deh, setan-setan pada minggat. Keesokan harinya, Saras meminta kepada sang ibu untuk dibelikan handphone yang baru karena HP-nya yang sekarang sudah rusak dan sering ngehang juga. Namun seketika ibunya marah. Untuk keperluan sehari-hari pun uang mereka pas-pasan. Sementara itu, Laras beserta teman-temannya sedang bermain boneka jelangkung, berusaha memanggil mereka yang tak terlihat. Jelangkung, jelangse, di sini ada pesta. Namun setelah membacakan mantranya berkali-kali, tidak ada satupun hantu yang muncul di rumah ini. Kemudian, Saras memergoki mereka semua. Saras bertanya mereka sedang apa. Sedang memanggil hantu. Hantu-hantu itu sudah datang ke rumah. Sekarang mau diapain? Ucap Laras. Ternyata para hantu sudah berhasil terpanggil. Seketika, Saras kerasukan hantu penari.
Tadi kamu manggil-manggil kami. Sekarang kami sudah datang. Tiba-tiba tubuh Saras mulai berlenggak-lenggok bagaikan penari sungguhan. Lalu hantu penari itu mencekik Laras. Hantu itu memaksa Laras memakan kembang. Kemudian Lydia datang dan menyuruh Saras melepaskan adiknya. Lydia tidak percaya Saras kesurupan, sehingga ia mendorong Saras dengan kuat hingga terbentur ke tembok seluruh. Di alam bawah sadarnya, Saras mulai sadar jika dirinya sedang dikendalikan. Sang nenek pun datang. Nenek bilang jika Saras harus kuat dan melawan balik hantu itu. Singkat cerita, Saras pun berhasil melawan dan sadar kembali. Keesokan harinya, Tante Rima yang merupakan kakak dari Lydia datang ke rumah. Ia merupakan seorang psikiater. Lydia meminta agar Rima bisa membuat hubungannya dengan Saras menjadi lebih baik. Paginya, dalam upaya tersebut Lydia pun memberikan uang kepada Saras untuk membeli HP barunya. Tetapi Saras menolak. Saras bilang uang yang diberikan ibunya tidak cukup. Malam harinya, Laras mengajak Saras turun ke bawah untuk makan malam. Namun tingkah laku Saras menjadi aneh. Ternyata Saras terasuki arwah anak kecil. Saras lompat-lompatan, meledek orang di sekitarnya, pokoknya bertingkah laku seperti bocah ingusan. Seperti biasa, Lydia tidak percaya jika Saras kesurupan. Kemudian ia mendorong Saras kembali. Seketika Saras bangun dan berbicara kepada Lydia. Ternyata ada arwah sang nenek di dalam tubuh Saras. Nenek mengatakan bahwa Lydia harus terima akan kemampuan yang dimiliki oleh Saras. Bakat ini sudah turun-temurun di dalam keluarganya. Setelah itu Saras pun pingsan. Saras tidak ingin merepotkan ibunya. Untuk membeli HP baru, Saras menjual gelang di sekolah. Usahanya pun membuahkan hasil. Setelah beberapa lama berjualan, ia sudah bisa membeli sebuah HP baru. Tapi Saras ini merupakan tipe kakak yang sangat sayang pada adiknya. Saras memutuskan memberikan HP itu kepada Laras karena Laras belum pernah punya HP sama sekali. Udah cantik, sayang adik lagi. Saat di kantin sekolah, Yova dan Irina merasa heran karena Faiz, si laki-laki paling populer di sekolah, bisa jatuh cinta kepada Dewi. Bahkan Faiz tidak pernah melihat perempuan lain selain Dewi Slur. Saras pun menjawab tidak usah heran. Hal ini disebabkan karena Dewi sudah menempelkan jin kepada Faiz yang selalu menutupi matanya. Sehingga Faiz selalu memandangi Dewi. Ketika sedang di toilet, Saras mendengar suara keributan. Saras terkejut karena semua cermin di toilet tiba-tiba pecah dan belingnya berserakan di bawah lantai. Saras pun melihat ada sosok hantu siswi SMA. Tapi seketika hantu itu menghilang dan toilet menjadi rapih kembali. Saras menceritakan hal itu kepada teman-temannya. Mereka sangat ketakutan. Irina pun teringat jika hantu penunggu toilet itu adalah hantu legend di sekolah ini. Konon katanya hantu itu mati gara-gara menjadi korban bully. Di perpustakaan, hantu itu menampakkan diri lagi kepada Saras. Ternyata hantu itu ingin bercerita. Ia bernama Dinda. Saat itu ia merupakan salah satu siswi di SMA ini. Sejak kecil, Dinda selalu menghabiskan waktunya bersama sang ibu, bermain puzzle bersama, menonton acara TV bersama, bahkan ibunya sering memasakkan makanan favoritnya Slur. Pokoknya ibu merupakan segalanya untuk Dinda. Ketika Dinda berulang tahun ke-17, ibunya mengkadokan sepasang anting untuknya. Dinda sangat senang, sehingga memakai anting itu ke sekolah. Tetapi kehidupan Dinda di sekolah tidak semenyenangkan kehidupan di rumah. Di sekolah ia kerap dibully karena polos dan bergaya culun.
Selain itu, Dinda pun sangat ingin berteman dengan Citra and the Gang karena Citra merupakan perempuan paling populer di sekolah. Agar bisa gabung dengan gengnya Citra, Dinda pun rela melakukan segala hal. Ia ikhlas mengerjakan PR-nya Citra. Ia rela dijadikan babu, bahkan ia tidak dendam dipermalukan oleh Citra. Namun setelah semua itu terjadi, akhirnya Dinda berhasil masuk ke dalam gengnya Citra. Seketika hidupnya berubah. Ia dipandang oleh semua orang, dan inilah yang ia inginkan. Di suatu malam, Dinda akan pergi menginap ke rumahnya Citra. Ibunya melarang Dinda pergi ke sana karena mempunyai firasat yang tidak enak. Bu, Dinda udah gede, Bu. Ia tidak mau terus hidup terkekang seperti ini. Ia rasa dirinya sudah dewasa dan berhak mengambil keputusan sendiri. Di rumah Citra mereka pesta kecil-kecilan untuk merayakan Dinda yang telah resmi menjadi salah satu personil di gengnya. Mereka pun berfoto-foto Sur. Lalu Citra meminta Dinda untuk bugi alias lepas baju. Dinda yang terpaksa pun melakukannya dan langsung berpose untuk difoto. Keesokan harinya sebelum berangkat sekolah, Dinda melepaskan anting pemberian ibunya. Karena anting itu terlihat jadul, Sur. Kemudian sesampainya di sekolah, keadaan mengenaskan pun terjadi pada Dinda. Ia dijebak. Foto yang kemarin malam dipajangkan di mading sekolah oleh Citra and the Gang. Dinda sangat bersedih. Semua angkatan mengolok-ngolok dirinya. Kemudian ia pergi ke toilet. Terlihat nadi Dinda mengeluarkan darah yang menyebabkan Dinda seketika tewas di bilik kamar mandi itu. Sang ibu merasa sangat bersalah atas kejadian ini. Ia pikir seharusnya ia bisa lebih menjaga Dinda hingga akhirnya tidak akan menjadi seperti ini. Setelah mendengarkan cerita itu, Saras pun datang ke rumahnya Dinda. Kemudian sang ibu pun membukakan pintunya. Namun saat Saras menceritakan tentang Dinda, seketika sang ibu menutup pintunya. Saras memohon agar ibu Dinda tidak seperti ini. Lalu Saras memberitahukan bahwa Dinda bercerita kepadanya. Dinda bilang bahwa antingnya masih ada, disimpan di laci lemari. Ia harap sang ibu tidak merasa bersalah lagi atas kematiannya. Tak terasa hari sudah malam. Saras kena marah gara-gara pulang terlambat. Besok Lydia tidak mau melihat Saras pulang malam lagi. Tapi Saras bilang tidak bisa. Ada suatu hal yang harus ia lakukan. Karena mereka terus berdebat, maka Saras memutuskan pergi ke kamarnya dan tidak jadi makan. Walaupun perutnya sudah keroncongan. Besoknya, sepulang sekolah, Saras datang ke rumahnya Citra. Saras berpura-pura ingin menginterview para alumni SMA. Setelah berbincang-bincang cukup lama, Saras pun mengalihkan topik pembicaraan kepada Dinda. Citra pun mengaku bahwa dulu ia pernah membuli Dinda, tapi ia bermaksud bercanda saja. Tapi ternyata kini Citra mendapatkan balasannya, Sur. Sekarang anaknya lah yang sering mendapatkan bully di sekolahnya. Hal ini membuat Citra merasa bersedih. Oleh karena itu Citra yang merasa bersalah ikut datang ke rumah ibunya Dinda. Tetapi Sur, di sana mereka berdua malah diusir karena sang ibu tidak mau mengingat tentang Dinda lagi. Di saat situasi itu, arwah Dinda pun masuk ke tubuh Saras. Dinda mengatakan bahwa sang ibu harus mengikhlaskannya. Semua yang terjadi padanya adalah sebuah kecelakaan. Ternyata dulu Dinda tidak bunuh diri. Tetapi saat memecahkan kaca mading, tanpa sengaja tangannya tertancap oleh tusukan beling. Tepat di bagian nadinya, Sur. Saat itu Dinda yang tidak tahu harus apa malah berlari ke dalam toilet. Dan di sanalah Dinda menghembuskan nafas terakhirnya karena kehabisan darah. Setelah mengetahui hal itu, ibu Dinda pun menjadi tersadar. Akhirnya beliau bisa memaafkan Citra. Setelah menyelesaikan puzzle dan menemani ibu Dinda seharian, Saras pun pulang kembali ke rumah.
Ia tak tega melihat ibunya tertidur di sofa karena menunggunya pulang. Untuk menghilangkan rasa jenuh, Saras, Yova, dan Irina pun pergi ke bioskop untuk menonton sebuah film. Film yang mereka tonton kali ini adalah film horor. Irina sangat ketakutan karena filmnya seram, ditambah di gedung ini hanya ada mereka bertiga saja. Namun Saras menjawab jika mereka tidak sendirian. Banyak kok yang ikut nonton bersama mereka. Kemudian Irina mendapatkan telepon dari pacarnya. Irina bilang ia harus pulang duluan karena akan dijemput oleh pacar barunya. Seketika Saras pun mendapatkan penglihatan tentang sebuah kecelakaan motor, dan ada satu orang perempuan yang menjadi korbannya. Saras menyarankan agar Irina tidak pulang bersama pacarnya. Ia memiliki firasat yang buruk. Tapi akhirnya Irina pun pergi karena jarang ada lelaki yang ingin menjadi pacarnya. Setelah itu, sesampainya di rumah, Saras hendak mengambil air minum. Seketika tragedi kecelakaan motor itu kembali muncul di penglihatan Saras. Saras segera menelepon Irina, tapi ternyata Irina diantarkan pulang oleh pacarnya menggunakan mobil. Saras merasa sedikit tenang. Namun tak lama kemudian, mobil yang mereka tumpangi seketika mogok. Pacarnya Irina pun meminta kepada penjaga rumahnya untuk datang ke daerah ini sambil membawa motor. Setelah motornya datang, ia pun akan mengantarkan Irina pulang. Saras tidak tenang mengetahui hal tersebut. Ia takut Irina kecelakaan. Ia pun segera menyusul Irina. Namun ibunya melarang Saras keluar rumah karena sudah larut malam. Kak, aku tahu harus lewat mana. Untungnya, Laras bisa membantu Saras keluar dari rumah. Laras pun ingin ikut dengan Saras karena ia bosan diam di rumah terus. Setelah keluar dari rumah, mereka segera berlari dan berusaha menyelamatkan Irina dari kecelakaan. Namun tiba-tiba, kecelakaan tetap terjadi, tetapi korbannya bukanlah Irina. Laras mengalami benturan di kepala dengan cukup kuat. Kepalaku sakit, Kak. Iya, kita pulang, bentar. Minta tolong. Tolong, Tap. Saya nggak tahu harus ngapain, tolong teleponin ambulans, please. Sehingga di malam itu, Laras meninggal dunia. Dengan kematian Laras, hubungan Lydia dan Saras menjadi semakin renggang. Lydia terus menyalahkan Saras atas kematian Laras. Namun Laras tidak mau disalahkan. Ia mengatakan jika di malam itu Laras ingin keluar rumah gara-gara sudah tidak betah satu atap dengan ibunya. Berani-beraninya kamu ngomong gitu sama mama? Mama kerja buat kamu. Dan mama nggak pernah mau tahu apa yang kita mau. Apa makanan favoritnya Laras? Kapan terakhir kali ya mama bikin dia senyum dan mama bilang ke dia kalau mama sayang sama dia? Ini semua salah mama. Mulai hari itu, Lydia tidak mau mengakui Saras sebagai anaknya lagi, lalu mengusirnya dari rumah. Saras pun merasa ini jalan yang terbaik untuknya. Saras akan pergi dari rumah dan berkuliah ke luar negeri saja. Biayanya akan ditanggung oleh Tante Rima yang selalu ada untuk keluarga ini. Aku antar Sarah dulu ya. Tujuh tahun aku mengembara di negeri orang untuk menuntut ilmu. Setelah 5 tahun menempuh pendidikan di negara orang, akhirnya Saras pulang ke Indonesia. Tidak banyak yang berubah dari rumah ini, termasuk sikap ibunya yang masih dingin kepadanya. Kini ia sudah sukses menjadi seorang psikiater. Pengalamannya berinteraksi dengan para hantu menjadikannya sebagai seorang pendengar yang baik. Kini ia juga semakin sadar
bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka yang tak terlihat. Sudah seharusnya kita tidak mengganggu dan saling menghormati satu sama lain. Pengalaman-pengalaman hidupnya itu Saras tuliskan menjadi buku dengan judul Mereka yang Tak Terlihat. Saat sedang berdiskusi mengenai cover bukunya dengan desainer, tak lama kemudian Lydia pun menelepon Saras. Lydia bertanya Saras ada di mana. Saras menjawab di kafe biasa dekat rumah. Lydia meminta Saras untuk cepat pulang. Ada sesuatu yang ingin ia ucapkan dan ia pun sudah membuatkan pancake kesukaannya. Sebelum telepon ditutup, Saras pun mengatakan, Maafin aku. minta maaf kepada ibunya. Setelah keluar dari kafe, Saras tersenggol oleh seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan dengan membawa tas yang sangat besar. Tiba-tiba saja, scene beralih kepada Lydia yang melihat berita bahwa ada teroris di kafe dekat rumahnya yang telah meledakkan sebuah bom yang memakan banyak korban jiwa. Lydia sangat shock melihat berita itu. Ia pun segera menelepon Saras dengan perasaan khawatir. Nama aku Saraswati. Aku meninggal di usia 24. Ternyata selama ini Saras sudah meninggal. Saras menjadi salah satu korban dari ledakan bom di kafe itu. Hari ini merupakan hari ke-40 Saras meninggal. Hari terakhir bagi Saras di dunia ini. Banyak orang-orang yang datang ke rumah. Mereka adalah orang-orang yang pernah Saras tolong di semasa hidupnya. Saras tidak tega melihat ibunya yang sangat terpukul. Untungnya sebelum meninggal, ia sempat mengucapkan permintaan maaf kepada sang ibu. Mereka yang meninggal tak pernah meninggalkan kita. Tak terdengar, tak terlihat, tapi selalu bersama. Dan film pun selesai.